channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah di tema 1 hidup rukun kelas 2. Subtema 2 di pembelajaran 1. Jadi simak video pembelajarannya sampai habis ya anak-anak, supaya anak-anak cepat mengerti dan paham apa yang Bapak nanti jelaskan. Nah, di sini Bapak punya gambar di bukunya ya ini anak, di hidup rukun dengan teman bermain. Di sini ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, dan ada yang bermain bola. Nah, tentunya anak-anak juga sudah pernah ya bermain dengan teman-teman. Bagaimana perasaannya? Tentu perasaannya sangat senang ya. Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Ido, Lani, Made, dan banyak lagi temannya. Udin sering bermain bersama teman-teman. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan temannya bermain dengan rukun. Yuk. Nah, di sini apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Nah, sekarang berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap yang rukun. Nah, anak-anak sekarang lihat di gambar yang 5 gambar ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang mana di sini mencerminkan bermain dengan rukun. Nah, kita lihat gambar nomor 1. Nah, di sini sangat kelihatan sekali, sangat senang mereka bertiga ini bermain. Ini bermain kelereng, berarti Udin dan teman-temannya ini sangat bermain dengan rukun. Berarti yang ini ya kita centang. Terus lihat gambar yang kedua. Di sini ada yang bermain ayunan. Kelihatan juga dari gambarnya ya anak-anak. Di sini mereka sangat senang sekali berdua ini bermain ayunan sambil ketawa-ketawa, berarti mereka bermain dengan rukun. Terus kita lihat yang ketiga. Di sini ada gambar bermain bola. Nah, di sini kelihatan hanya 2 orang yang bermain bola, sedangkan temannya ini lagi bertengkar. Jadi mereka ini tidak bermain dengan rukun karena bertengkar. Jadi ini tidak ya anak-anak, ini tidak termasuk bermain dengan rukun. Terus lihat yang keempat. Di sini ada gambar berebut ayunan. Nah, apakah boleh kita berebut ayunan dengan teman yang bermain? Tentu saja tidak ya anak-anak. Ini tidak mencerminkan bermain dengan rukun. Jadi ini bertengkar, berarti mereka tidak rukun bermain. Ini tidak perlu untuk anak-anak contoh karena tidak baik ya anak-anak. Ini tidak termasuk bermain dengan rukun. Terus gambar yang terakhir, di sini ada gambar yang sedang bermain juga Udin dan dengan teman-temannya. Nah, ketika melihat temannya ini terjatuh, mereka mentertawakan. Berarti ini sikap yang tidak rukun. Kalau hidup yang rukun itu dalam permainan kita harus saling menolong dengan teman. Ini temannya jatuh diketahui, berarti mereka ini tidak bermain dengan rukun. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu sering bermain dengan teman-teman? Tentu saja anak-anak pasti sering bermain dengan teman-teman. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman-temanmu? Nah, bagaimana sikap anak-anak ketika anak-anak itu bermain dengan teman-teman? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Nah, ketika anak-anak tidak rukun, apakah bisa bermain dengan teman-teman? Tentu saja tidak ya anak-anak. Terus kita lanjut. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ido menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Ido, tetapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin pun menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini Udin dan Ido mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih dalam berteman. Jadi anak-anak harus bisa mencontoh Udin dan Ido ya.
untuk berteman supaya tidak memilih di dalam berteman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Begitu juga anak-anak ketika berteman, jangan lupa menjaga kerukunan supaya tidak terjadi pertengkaran. Baik, kita lanjut. Nah, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Nah, kemarin kan sudah Bapak ajarin yaitu tentang kalimat ajakan. Mungkin anak-anak masih ada yang ingat apa itu kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, di dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan ada kata mari. Nah, jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini namanya tanda seru ya anak. Nah, yang ada titiknya di bawah ini namanya tanda seru. Di setiap kalimat ajakan itu harus ada kata ayo, ada kata mari, dan ada tanda seru di akhir kalimat. Baik, sekarang kita cari kalimat ajakan yang ada di percakapan yang tadi ya anak-anak. Nah, ini percakapan yang tadi antara Udin dan Edo. Baik, kita cari yang pertama. Kalimat ajakannya itu adalah ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, kenapa ini dinamakan kalimat ajakan? Karena ada kata ayo, berarti ini adalah kalimat ajakan atau kalimat mengajak. Baik, setelah itu kita cari lagi. Nah, yang ini ya anak-anak. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, berarti karena di sini ada kata ayo, berarti ini adalah kata ajakan. Terus adakah lagi? Nah, yang ini ya anak. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, ini juga termasuk kata ajakan. Kenapa? Karena di sini ada kata ayo. Gitu ya anak-anak. Ada lagi? Tidak, cuman ada tiga kata ajakan di dalam kalimat ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 3 gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Sekarang tugas anak-anak adalah mengurutkan gambar ini supaya menjadi sebuah cerita. Nah, gambar 1 di sini ada percakapan. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di gambar 2 tidak ada percakapan. Nah, di gambar ketiga ini ada 2 percakapan. Ayo Ding, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made pun menjawab, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, sekarang mana urutannya yang paling pertama supaya di gambar ini menjadi sebuah cerita. Baik, betul sekali anak-anak, yang paling bawah yaitu gambar 3. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Setelah itu Made berkata terlebih dahulu, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Setelah itu, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, setelah mereka mengambil kelereng dan Made dan Udin dan teman-temannya, mereka bermain. Ini gambar kedua, berarti setelah ini 1, berarti yang kedua adalah gambar yang nomor 2. Mereka ini sedang bermain. Nah, setelah mereka bermain, lalu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Berarti ini yang ketiga ya anak-anak, karena mereka sudah selesai bermain dan merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Berarti ini yang ketiga. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di lapangan teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, di sini gambar ini mungkin anak-anak sudah tahu ya. Gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Baik, kita lanjut. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Nah, perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, Bapak sekarang akan gambarkan perbandingan kelereng dari Udin dan Edo dengan kubus satuan. Nah, ini adalah kelereng Udin, yaitu ada kubus ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Ratusannya itu ada kubusnya 1, puluhannya ada 10, satuannya ada 5 kubus.
Terus kelereng itu ada 100 kubus satuan dan 20 kubus puluhan dan 4 kubus satuan. Kalau Bapak gambarkan seperti ini ya anak-anak, jika digambarkan dengan kubus satuan. Nah, perhatikan puluhannya. Puluhannya di sini 10 kurang dari 20. Ini ya anak-anak, 10 kurang dari 20. Kita lihat yang satuannya. Kubus yang lebih banyak adalah kubus yang mana? Antara 10 dan 20. Betul sekali, kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng udin lebih sedikit dari kelereng itu. Baik anak-anak, selanjutnya di sini berilah tanda centang. Ini namanya tanda centang ya anak-anak, untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini Bapak punya gambar kubus satuan. Manakah di sini antara kubus ini dengan ini mana yang lebih banyak? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, di sini kubus yang pertama ada 200 kubus satuan. Puluhannya ada 30. Satuannya ada 2. Jika ditambahkan menjadi 232. Nah, sebelahnya kita hitung ada 100 kubus satuan dan ada 40 kubus satuan, jadi jumlahnya adalah 40. Setelah itu ada 6 kubus satuan, jadi jumlahnya adalah 6. Nah, ketika kita tambahkan akan menjadi 146. Nah, di antara ini manakah yang lebih banyak? Apakah gambar yang pertama apa gambar yang kedua? Kita lihat dari nilainya. Jadi kubus yang paling banyak adalah kubus gambar nomor 1. Betul, yang ini ya anak-anak. Terus lanjut ke gambar yang kedua. Nah, di sini Bapak punya gambar lagi, gambar kubus satuan. Di sini ada jumlahnya, yang ratusannya ada 100. Di sini ada 40 kubus satuan dan di sini ada 8 kubus satuan. Jika ditambahkan 100 ditambah 40 ditambah 8 menjadi 148. Terus gambar kedua, di sini ada 3 kubus ratusan atau 300 kubus satuan. Jadi jumlahnya adalah 300. Di sini ada 10 kubus satuan, jadi jumlahnya adalah 10. Di sini ada 6 kubus satuan, jadi jumlahnya adalah 6. Ketika ditambahkan akan menjadi 316. Nah, sekarang anak-anak bandingkan mana yang lebih banyak, kubus yang gambar pertama atau gambar yang kedua. Baik, betul sekali anak-anak, gambar yang kedua, jumlahnya lebih banyak. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar membandingkan bilangan. Nah, bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, lanjut. Setelah itu, untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu. Setelah itu kita lihat yang puluhan dan lihat yang satuan. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini Bapak punya bilangan 575 atau 575 dan bilangan 475. Nah, sekarang kita cari angka ratusannya dulu. Nah, di sini angka ratusannya adalah angka 5. Sedangkan di 475 ini angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka ratusannya 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah kita bandingkan, berarti 575 lebih dari 475. Kenapa lebih dari? Karena dilihat dari angka ratusannya, 5 ini lebih besar dari 4. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu angka puluhannya ya anak-anak, angka yang kedua. Coba kita pelajari. Nah, di sini Bapak punya lagi bilangan 552 atau 552 dan 575. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan yang kedua. Nah, di sini di 552 ini bilangan yang keduanya atau puluhannya adalah di angka 5. Yang ini ya anak-anak. Terus di sebelahnya di bilangan 575 angka keduanya itu adalah
angka puluhannya atau angka keduanya adalah angka 7. Jadi kita bandingkan mana lebih besar, 5 atau 7. Nah, karena angka ratusannya sama, maka ini ratusannya ya anak 5 huruf angka depannya ini namanya ratusan sama, jadi kita akan bandingkan angka yang kedua yaitu puluhannya. Nah, angka 5 kurang dari 7, puluhannya yang ini ya anak 5 dan 7. Jadi 5 ini kurang dari 7, maka kalimat perbandingannya adalah 552 kurang dari 575. Itu ya anak-anak, kalau angka ratusannya ini sama, kita bandingkan angka yang kedua. Nah, lalu bagaimana jika angka ratusannya dan puluhannya sama? Nah, jika angka ratusannya dan puluhannya sama, maka kita bandingkan angka yang ketiga, yaitu satuannya. Baik, kita coba. Nah, di sini Bapak punya contoh bilangan 776 dan 775. Nah, di sini bilangan pertama dan keduanya sama ya anak-anak, 7. Jadi kita bandingkan yang terakhir yaitu bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiganya ini adalah angka satuan yaitu angkanya 6. Dan yang ini 775 ini angka satuannya adalah angka 5. Mari kita bandingkan. Karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya yaitu angka yang ketiga ya anak-anak, yang ini 6 dan 5. Nah, angka 7 di sini lebih dari 5. Artinya angka 7 ini lebih besar dari 5. Maka kalimat perbandingannya adalah 776 lebih dari 775. Itu ya anak-anak cara membandingkan bilangan. Nah, sekarang di sini Bapak punya soal. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan soal di bawah ini. Nah, di bawah ini ada 5 soal ya anak-anak. Nanti anak-anak buat di buku tulisnya. Setelah dibuat nanti bisa diperiksakan ke orang tuanya. Nanti Bapak Ibunya di rumah suruh untuk memeriksa apakah pekerjaan anak-anak benar atau salah. Jadi sebelum Bapak akhiri, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa di share ya anak-anak ke teman-teman jika video pembelajaran ini bisa membantu di dalam anak-anak belajar di rumah. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.